قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi sebuah argumentasi yang tak berdasar disampaikan oleh seseorang yang membela Holy Wings. Dia ingin Holy Wings segera bisa beroperasi kembali dengan mengatasnamakan kepentingan 3.000 karyawan yang mengais rezeki dari usaha tersebut. Bahkan dalam menyampaikan harapannya tersebut, dia membawa-bawa kasus dugaan pelecehan seksual salah satu oknum pimpinan Ponpes Sidikiyah dan juga kasus penyelewengan dana umat ACT. Dialah Denny Sregar, sang pembela Holy Wings. Saking inginnya Holy Wings kembali beroperasi supaya rakyat Indonesia kembali bisa mabuk-mabukan di sana, dia sampai menyampaikan argumentasi yang sangat tak berdasar. Berikut videonya. Yang tersangka sudah ditangkap dan seharusnya para santri di dalam pesantren tidak harus bertanggung jawab karena kesalahan beberapa ustadz di sana yang memprovokasi mereka. Ada ribuan santri di sana yang akan jadi korban kalau izin pesantren dicabut. Mereka adalah para pelajar yang sedang butuh ilmu dan seharusnya masa depan mereka tidak dikorbankan karena ulah bejat pimpinan pesantrennya. Saya juga kurang setuju kalau lembaga aksi cepat tanggap dibekukan oleh pemerintah. Meski saya setuju kalau izin ACT dibekukan oleh Kemensos, tetapi bisa saja izin itu diterbitkan lagi oleh Kementerian Agama dan ACT menjadi salah satu lembaga ambil zakat. Sebobrok-bobroknya pimpinan ACT, tetapi di dalam ACT sendiri sudah banyak pegawai yang menggantungkan nasibnya pada lembaga itu. Kalau izin ACT hanya dibekukan dan tidak ada solusi buat lembaganya, maka bisa dipastikan akan tambah lagi pengangguran di Indonesia ini. Mendingan tangkap aja lah pimpinan ACT yang dianggap bertanggung jawab selewengkan dana. Dan turunkan gaji dan fasilitas pimpinan ACT lainnya dan arahkan lembaga itu ke arah yang benar. Kalau cuma dibekukan, maka itu seperti menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah lain. Denny Sregar tak setuju izin operasional pesantren Sidikiyah dicabut. Alasannya, kasihan santri-santrinya biar bisa belajar dengan tenang. Toh tersangka dari keluarga pesantren sudah ditangkap dan sedang diproses hukum. Lalu dia juga tidak setuju ACT dicabut izinnya tanpa mengarahkan lembaga tersebut agar menjadi lebih baik. Lebih setuju jika para pimpinan ACT diproses hukum saja. Alasannya, kasihan para karyawan yang menggantungkan hidupnya dari ACT. Sampai di sini dua argumentasi Denny Sregar masih logis dan bisa diterima akal sehat. Namun kebodohan mulai terjadi ketika dia mulai membahas Holy Wings. Seharusnya juga perlakuan yang sama diberlakukan terhadap pelaku usaha dengan brand Holy Wings. Holy Wings dicabut izinnya di mana-mana hanya karena mereka terpleset menggunakan nama Muhammad dan Maria dalam ajang promosi alkohol mereka. Di kalangan masyarakat yang religius ini, jangan pernah sekalipun menggunakan simbol-simbol kesucian agama sebagai bagian dari promosi karena akan memantik reaksi dan militansi para penganut keyakinan. Cara yang paling baik adalah penjarakan saja mereka yang bertanggung jawab, terutama di level pimpinan. Jangan kemudian menutup usahanya yang jadi periuk nasi banyak orang. Di Holy Wings ada 3.000 karyawan yang periuk nasinya bergantung pada mesin usaha itu. Kalau usahanya ditutup, maka ribuan karyawan itu akan berhenti kerja dengan terpaksa. Pertama, dia menyampaikan bahwa kesalahan Holy Wings hanya soal terpeleset dengan memberikan promo miras gratis untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Terkesan sangat meremehkan problem sebenarnya, bahwa penistaan agama ini bukan hanya terpleset, tapi memang sudah sangat terencana dengan matang dan mungkin dirapatkan beberapa kali sebelum resmi dipublis di medsos Holy Wings, bukan hanya terpleset. Kedua, meski Denny Sregar sepertinya mendukung penangkapan para petinggi Holy Wings, tapi memandang bahwa problem di Holy Wings hanya seputar kasus penistaan agama adalah sebuah kekeliruan.
Karena fakta menyatakan bahwa izin operasional Holy Wings sejak awal bermasalah dan menyalahi aturan. Bukan hanya oknum pimpinan badan usaha tersebut yang bermasalah, tapi memang badan usahanya lah yang bermasalah. Maka sangat wajar jika izin operasional Holy Wings dicabut. Beda jauh dengan kasus pesantren Siddiqiyah dan kasus ACT. Inilah yang Denny Siregar tak fahami. Namun bukan hanya itu. Jika dalam kasus pesantren Siddiqiyah dan ACT dapat kita pahami bahwa kita perlu melindungi santri atau karyawan yang tidak bersalah karena oknumnya sudah diproses. Namun dalam konteks Holy Wings tidak bisa kita samakan. Bahkan sebelum ada penistaan agama pun Holy Wings seharusnya tidak diberi izin. Jika punya sikap yang sama antara kasus pesantren Siddiqiyah, kasus ACT, dan kasus Holy Wings, itu berarti Denny Siregar menganggap sama antara pesantren, lembaga donasi kemanusiaan, dan bar tempat mabuk-mabukan, pemahaman yang super tolol. Mungkin saja Denny Siregar secara tulus memikirkan nasib 3.000 karyawan, tapi dia tidak memikirkan nasib jutaan pengunjung jika Holy Wings buka. Potensi kejahatan dari para pemabuk, potensi pelecehan seksual, potensi zina dan perselingkuhan, rusaknya moral generasi muda, dan sederet keburukan lain yang otak kita dapat memahami bahkan tanpa nas-nas dalil agama. Apa yang bisa diharapkan dari tempat mabuk-mabukan? Mereka yang mengaku cinta NKRI tidak berpikir ini. Kalau memang yang dipikirkan di negeri ini hanya perut rakyatnya, tanpa mempertimbangkan keburukan dan efek sampingnya, sekalian saja legalkan narkoba, perdagangan anak, jual beli senjata api, dan hal-hal buruk lainnya. Bukankah itu dapat membantu ekonomi banyak orang? Jadi Denny Siregar dan siapapun yang setuju dibukanya tempat mabuk-mabukan seperti Holy Wings itu seolah-olah memikirkan rakyat. Tapi pada dasarnya mereka sebenarnya mau merusak generasi muda Indonesia ini. Dan anehnya mereka merasa mencintai negeri ini. Lebih aneh lagi, mereka bahkan menganggap Anies Baswedan yang mencabut izin Holy Wings hanya pencitraan demi kepuasan publik dan seolah tidak memikirkan nasib para karyawan. Berikut videonya. Pembekuan operasional pesantren Siddiqiyah, ACT, dan Holy Wings sebenarnya mirip dengan pepatah. Kalau ingin membunuh seekor tikus, jangan bakar lumbung padinya. Lumbung padi adalah tempat menyimpan bahan makanan. Dan jangan karena di sana ditemukan seekor tikus, tempat menyimpan makanan harus dibakar karena itu akan merugikan banyak orang. Sebelum membekukan izin operasional sebuah lembaga, sebuah unit usaha, pemerintah pusat maupun daerah seharusnya mengkaji dulu dampak yang akan terjadi. Pembekuan izin operasional seharusnya dilakukan dengan sangat rasional, bukan emosional, apalagi sekedar pencitraan demi memenuhi kepuasan publik. Dengan argumentasi yang menyamakan antara pesantren, lembaga donasi, dan tempat mabuk ini, Denny Siregar masih sempat juga menyerang kebijakan Anies Baswedan. Semoga kita terhindar dari pemikiran super tolol seperti ini. Wallahu a'lam.